Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Sungguh kami ucap syukur Bapa. Penyertaan Engkau sungguh sempurna pada setiap keluarga New Life sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Bapa, kami menikmati waktu-waktu kami bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang melawat semua anggota New Life Tuhan. Semua keluarga New Life dimanapun mereka berada, dan kami percaya Kau yang berbicara di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-Mu Pak Bagus yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang mengurapi Pak Bagus Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun Bapak, dan kami percaya semua perkataan yang Pak Bagus sampaikan itu berasal dari Engkau yang mau Engkau sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari silakan Pak Bagus. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Pada sore hari ini kita sama-sama belajar tentang melayani ya. Dan pada saat saya mempersiapkan sharing sore hari ini, ya ada satu teguran buat saya, karena seringkali kalau kita misalnya datang ke gereja, ya kita datang pada satu acara, ada kebaktian atau worship atau doa, terutama kalau hari Minggu ya, ibadah di gereja. Seringkali di dalam pikiran saya itu adalah bahwa misalnya khotbah atau kemudian praise and worship ya, atau mungkin penerimaannya, usher-nya, itu selalu yang kita lihat seringkali kekurangannya. Ya, seringkali ada yang kurang ini, kurang itu. Lalu dalam hati saya berpikir, oh ini kok persiapannya kurang. Oh ini kok sepertinya latihannya kurang, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi yang saya belajar ya pada sore hari ini, bahwa kita mungkin terlalu mudah ya untuk melihat kekurangan demi kekurangan. Tetapi pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita terlibat? Sudahkah kita memberikan diri kita? Sudahkah kita masuk di dalam pelayanan itu sendiri? Apakah yang kita lakukan selama ini hanya menuntut ya, seolah-olah kita datang ke gereja itu seperti ke tempat hiburan ya, seperti tempat konser yang harus menyenangkan hati kita, jadi harus sukacita, kita harus happy. Terus kalau ada yang kurang, mending kayaknya di gereja lain lebih asik tuh, musiknya lebih keren ya, worship leader-nya lebih keren dan lain sebagainya. Ya, tapi pada sore hari ini saya belajar untuk fokus kita bukan kepada apa yang terlihat. Ya, kita bersyukur bahwa keluarga New Life sudah memberikan hatinya, sudah memberikan dirinya di dalam pelayanan. Kita bersyukur bahwa Bapak Gembala kita sudah memberikan waktu yang luar biasa ya buat kita semua, untuk kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk lebih lagi apa yang kita bisa lakukan ya, untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Karena waktu-waktu yang berjalan ini kita nggak tahu ya. Kalau Singapura sekarang resesi ya, Korea juga nyusul, dan Indonesia pun katanya sudah kekurangan ya, dari negara pertumbuhan ekonomi mungkin akan minus di bawah 5 ya, dan mungkin bisa saja lebih ya, di bawah 5. Jadi kalau kita boleh memilih satu hiburan ya. Ya saya dulu kalau capek kerja, hiburan saya
nonton misalnya, saya pengen nonton bioskop, ya, atau nonton TV, atau nonton film. Tapi kalau saat-saat sekarang ini, hiburan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah Dia, ya, adalah Kristus, penghiburan yang sejati, ya, penghiburan yang betul-betul tidak pernah membosankan kita, ya, penghiburan yang benar-benar selalu membuat hati kita melonjak-lonjak, hati kita di saat kita lesu, di saat kita sepertinya tidak ada pengharapan. Itu penghiburan yang sejati, ya. Tidak ada penghiburan yang lain, bukan wisata, bukan nonton dan lain sebagainya, ya. Tapi penghiburan kita adalah Kristus. Nah, kita belajar yang pertama bahwa kita ini, destiny kita diciptakan itu memang untuk melayani, ya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya bacakan terjemahan bahasa Inggrisnya, ya. We are God's workmanship, ya. Created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Jadi kita ini adalah workmanship, ya. Workmanship itu kalau arti workmanship itu adalah the art of skill of workman. Jadi kita bukan bahasa Inggrisnya we are God production, ya. Kalau production itu kan seperti di pabrik, ya. Kalau di pabrik banyak gitu ya, dicetak pakai molding, ya, pakai mesin. Tapi kita ini adalah workmanship. Jadi kalau workmanship itu adalah pekerjaan yang kualitas tertinggi, ya, dan proses pembuatannya itu menggunakan skill, ya, menggunakan skill. Jadi Tuhan menciptakan kita, Tuhan aja itu sudah yang tertinggi, ya, yang maha tinggi. Dan Tuhan menciptakan kita itu dengan workmanship-nya, gitu ya, dengan maksimal gitu loh, nggak asal-asalan, ya, nggak pada saat waktu senggangnya Tuhan kita ciptakan gitu ya, nggak seperti itu. We are God workmanship. Nah, kenapa kita diciptakan dengan begitu rupa, ya, dengan penuh skill Tuhan yang terbaik, ya? Karena supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan yang luar biasanya adalah Tuhan sudah menyiapkan in advance, ya. Jadi Tuhan sudah menyiapkan ini jauh-jauh hari, ya, bahkan sebelum kita dijadikan. Pada saat kita di-create itu, ya, kalau seperti seorang pelukis, ya. Pada saat dia melukis, dia curahkan segala pikirannya di dalam lukisan itu. Nah, kita percaya bahwa pada saat Tuhan menciptakan kita, dicurahkanlah cinta kasih Tuhan itu kepada kanvasnya, ya. Dan dia juga sudah memiliki rencana-rencana, ini anakku, pekerjaan-pekerjaan baik apa yang akan dia kerjakan di dunia ini. Dia akan melakukan hal-hal yang membuat hatiku bersuka cita, yang melakukan hal-hal yang membuat hatiku bersorak-sorai. Itu kalau boleh kita gambarkan, ya, pada saat Tuhan menciptakan kita. Jadi Alkitab yang bilang, ya, God's workmanship. Yang Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan jauh sebelumnya. Ya, jadi tidak seperti kita seringkali, ya, kayak saya dulu setelah saya mau lulus sarjana, bingung nanti kerjanya apa, mau kemana, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan itu benar-benar precise, ya. Tuhan itu benar-benar perfect. Tuhan itu sudah merencanakan semua dengan detail, ya. Rencana-rencananya di dalam kehidupan kita. Seringkali kita yang nggak mengerti, seringkali kita yang nggak paham, seringkali kita yang nggak mau nanya gitu, ya, apa sih rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita sibuk dengan kekhawatiran dan pikiran-pikiran kita sendiri. Nah, yang kedua, jadi kita diciptakan untuk melayani. Yang kedua,
bahwa kita percaya bahwa kita harus melayani karena kita sudah diselamatkan dan dipilih. Ya. 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Jadi kita dipilih, kita sudah diselamatkan, dan kita dipilih bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan tujuan kasih karunia itu yang dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kita dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib. Kita dipilih, kita dipanggil dengan panggilan kudus. Ya, ini yang luar biasa. Kalau dulu saya berpikir bahwa orang-orang kudus itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus, yang suci, yang tidak bercela, tidak bercacat. Ya. Tetapi Tuhan bilang bahwa Dia menyelamatkan kita, memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang kudus di mata Tuhan. Tapi sekali lagi, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan, tetapi maksud kasih karunia-Nya itu sendiri. Galatia 1 ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Memanggil aku oleh karena kasih karunia-Nya. Kita semua dipanggil bukan karena siapa kita, bukan karena posisi kita, bukan karena latar belakang kita, tetapi oleh karena kasih karunia-Nya. Ini memang agak sulit untuk dipahami pada awalnya. Saya sendiri pada awalnya sulit untuk memahami. Kok sepertinya terlalu mudah, kok sepertinya terlalu enak, gitu ya. Kita nggak ngapa-ngapain, kita yang seperti ini, tahu-tahu diselamatkan, dipanggil kudus, ya kemudian dipilih. Bahkan kita dipilih sejak kandungan ibu kita. Tetapi itulah kasih karunia. Tidak bisa dipahami, tidak bisa diselami. Itu adalah betul-betul satu anugerah. Ya. Kalau kita bisa mengenal kebenaran kasih karunia, itu adalah kebenaran yang sejati. Itu adalah kebenaran yang betul-betul memerdekakan kita dari segala apapun, ya, dari beban apapun yang kita alami di dunia ini. Kasih karunia itulah yang selalu bisa melegakan kita. Ya. Saya ingat betul ya, mungkin saya sering cerita dulu ya, waktu Pak Susilo awal-awal mengenalkan kasih karunia. Ya, saya masih belajar ya. Jadi setiap kali nyetir nanti ada yang nyelip gitu ya, terus ngegas gitu ya, atau di depan kita, terus kita mau marah, saya mau marah gitu. Terus saya ingat kata-kata Pak Susilo waktu awal-awal mengenalkan kasih karunia. Hidup kekal itu anugerah. Jadi nggak jadi marah ya. Selalu itu, hidup kekal anugerah, hidup kekal anugerah. Itu aja terus diapalin. Jadi nggak jadi marah gitu ya. Kalau dulu marah-marah kan kalau ada yang berhenti depan kita atau nyelip gitu ya, angkot gitu ya. Nah, betul-betul adalah satu kebenaran yang memerdekakan. Ya. Dan yang ketiga itu bahwa Allah sudah menganugerahkan segala yang diperlukan ya untuk kita bisa melayani. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain
sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat yang ke-11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan di dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Tuhan sudah memberikan kita kemampuan khusus, ya, special ability. Ya. Saya kebetulan ngefans ya sama salah satu seorang penyanyi, ya, dia seorang Kristen dan saya ikut di Instagramnya. Saya sih nggak aktif di IG ya, tapi cuma jadi follower aja, follower IG-nya orang. Ya. Jadi saya sedih karena dia dulu penyanyi terkenal gitu ya. Saya sempat sedih ya. Dia penyanyi yang terkenal dan sangat sering tampil ya di televisi di zaman saya ya. Mungkin yang di sini adik-adik nggak pernah kan nonton TV-nya warnanya cuma 2 kan. Saya pernah. Nah, warnanya cuma 2, hitam sama putih doang. Jadi di situ nggak bisa milih warna lain. Tapi udah zaman dulu kan TVRI ya. Kita pantengin TVRI, terus dia nyanyi gitu ya. Dia lama nggak tampil gitu ya. Nah, yang saya kaget tahu-tahu dia nawarkan di IG dia itu rempeyek. Tahu rempeyek ya? Rempeyek itu peyek itu ya. Peyek kacang, peyek ini, dan dia goreng sendiri dan lain sebagainya. Jadi kan saya kasihan banget ini artis tenar ya. Kok sekarang malah goreng rempeyek gitu kan. Bukannya memberikan suara emasnya gitu kan. Saya pun kalau saya punya suara emas, saya pengen ini. Cuman emas menurut saya belum tentu menurut Bapak Ibu kan. Nah, jadi sedih gitu ya ngelihatnya. Tapi yang luar biasa bahwa karena saya ngikutin gitu kan. Nah, saya lihat dia sering sekarang ini ya, akhir-akhir ini dia sering rekaman di YouTube lagu-lagu rohani ya. Lagu-lagu rohani, dan dari yang mulai yang nonton sedikit ya, kemudian yang nonton banyak. Dan yang luar biasa, saya lihat sejak itu di IG dia itu sudah berubah ya. Dia sering dapat tawaran, padahal ini kan lagi COVID ya, tapi dia sering dapat tawaran nyanyi, sering dapat acara dan lain sebagainya, dan sudah nggak ada tampilan rempeyek lagi, Bapak Ibu. Ya. Di situ saya belajar bahwa kita sering sibuk dengan pikiran kita sendiri bahwa saya ingin melayani seperti orang itu, ya. Saya ingin melayani, tapi kayaknya saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau boleh belajar dari artis ini, dia punya talenta, dia punya suara, dia berikan untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Bapak Ibu punya apa? Saya punya apa? Kalaupun suara kita mungkin hanya indah untuk didengar diri kita sendiri dan Tuhan, nggak apa-apa, ya. Tapi apa yang talenta yang sudah Tuhan berikan? Kalaupun itu adalah tenaga kita, kalaupun itu adalah dompet kita, bukan dompetnya ya, isinya maksud saya. Nanti besok bawa kasih ke Pak Susilo pada ngumpulin dompet. Ini dompetnya Pak, tolong didoakan isinya. Nah, jadi kita apa yang kita punya, masing-masing saya percaya kita ini anggota tubuh, ya. Jangan kita mau jadi tangan kalau Tuhan menciptakan kita untuk jadi kepala. Jangan kita mau jadi kepala kalau Tuhan mau kita jadi kaki. Ya.
Kita ini satu tubuh. Tidak ada satupun dari bagian tubuh kita yang tidak berguna. Ya. Jadi saya belajar dari situ bahwa untuk kita bisa melayani itu nggak perlu nunggu kita harus punya kemampuan, kita harus bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, ya. Lakukan dari hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan, ya. Dan New Life punya beberapa program yang kemarin sudah di-share sama Pak Gembala, ya, di beberapa kegiatan. Ya, walaupun tidak secara pribadi Bapak Gembala kita menawarkan kepada satu persatu di antara kita, tetapi saya percaya bahwa Tuhan berbicara untuk masing-masing setiap kita. Apa yang kita bisa ambil bagian di dalam kegiatan itu? Apa yang kita bisa lakukan? Ya, sekecil apapun itu, bagi Tuhan tidak ada yang kecil. Ya, semuanya berarti. Dan bagi New Life itu semuanya berarti. Apapun yang Bapak Ibu berikan, ya, pikiran, tenaga, dana, ya, di saat-saat kesulit seperti ini, itu akan sangat berarti untuk pelayanan. Ya, kita percaya kebenarannya bahwa Tuhan tidak memerlukan pelayanan dari kita karena Tuhan itu adalah Raja di atas segala raja. Ya, tetapi kita melayani Tuhan itu sebagai ucapan syukur. Ya, setelah saya menyadari bahwa bagaimana ayah saya bekerja siang dan malam, mempertaruhkan jiwa dan raganya, ya, resiko ayah saya sering jatuh disenggol mobil, ya, disenggol bahkan truk dan lain sebagainya, sering jatuh dan bukan sering, ya, setiap hari tidak pernah sarapan supaya anak-anaknya bisa sarapan dan pulang malam karena beliau harus ngajar agama dan seterusnya. Maka setelah saya menyadari pengorbanan ayah saya yang seperti itu, ya, saya berusaha bagaimana saya bisa lulus, bagaimana saya bisa sekolah di sekolah negeri yang tidak memakan biaya besar, gitu, ya. Bagaimana saya kuliah juga di universitas negeri yang SPP-nya murah dan seterusnya. Dan saya percaya bahwa itulah yang ada di dalam hati setiap kita sekarang ini, bahwa dan lebih, ya, kalau ayah kita secara jasmani kan kita kadang-kadang masih ada kekurangan ayah kita secara jasmani. Tapi ini Bapa kita di surga yang sempurna. Kita percaya bahwa kita bisa melakukan lebih, ya, daripada kepada Bapak kita yang jasmani, ya. Kita bisa melakukan yang lebih lagi. Tuhan sudah memberikan kita masing-masing talenta masing-masing. Kalau masih bingung, tanya sama Tuhan. Dan kalau masih bingung lagi, Pak Susilo ada ininya, ya, Pak, ya, ada semacam listnya, nanti bisa selama ada beberapa pertanyaan, ya, kemudian bisa dijawab kita strength kita di mana, kekuatan kita di mana, semacam kuesioner gitu, ya. Jadi di situ untuk mengenali pribadi kita. Kalau yang masih bingung, ya, percayalah bahwa setiap kita seperti tadi, ya, kita adalah workmanship, ya. Kita ini adalah masterpiece-nya Tuhan. Jangan menganggap saya nggak bisa apa-apa, gitu, ya. Saya duduk aja dengar ibadah Zoom, nanti kalau ke gereja saya duduk aja dengar terus pulang. Karena saya menyadari bahwa seminggu sekali itu ternyata nggak cukup, ya. 1 minggu sekali untuk kita dengar selama 1,5 jam itu nggak akan cukup. Saya kalau seminggu sekali cuma makan sekali nggak kenyang, ya, kelaparan, gitu, ya. Jadi kita boleh makan firman Tuhan setiap hari. Kita boleh rindu untuk melayani Dia. Kita boleh belajar menang atas kedagingan kita, atas keinginan-keinginan kita. Ya, keinginan kita saya yakin banyak sekali, ya.
Keinginan kita banyak sekali. Tapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan kita itu Tuhan yang gentleman. Ya, Tuhan yang fair, gentleman, dan pribadi yang paling gentleman yang tidak ada duanya. Kenapa saya bilang begitu? Apa yang Bapak Ibu belum bisa penuhi di dunia ini, Tuhan itu catat, dan nanti di rumahnya apapun itu semuanya diberikan. Ya. Anaknya saja dia berikan. Jadi di saat-saat yang mungkin secara realita tidak menyenangkan ya buat kita, mungkin usaha banyak yang terdampak ya, bisnis juga ya. Tapi justru di saat-saat sekarang ini adalah saat-saat di mana kita saling memperhatikan, ya, saling melayani. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam bahasa Inggrisnya, ini lebih tegas lagi ya. Your attitude must be like my own. Ya. Attitude itu kelakuan kita, ya. Kelakuan kita itu harus seperti Kristus. For I did not come to be served, but to serve. Karena aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan pelayanan dia yang terbesar adalah memberikan nyawanya ya buat setiap kita. Kita mungkin belum bisa ya melakukan pelayanan yang seperti yang Kristus lakukan, memberikan nyawa kita pada untuk Tuhan. Mungkin nggak berani ya. Saya yakin kita kalau ditanya berani nggak mati. Ya walaupun kita percaya bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan ya. Tapi kita masih manusia biasa. Tapi pelayanan yang terbesar yang Kristus lakukan adalah memberikan nyawanya. Nah yang keempat, ini yang terpenting bahwa kita harus percaya bahwa keluarga New Life ya, karena kita ada di dalam keluarga New Life itu membutuhkan pelayanan kita. Jangan berpikir bahwa oh sudah ada Pak Susilo, sudah ada Anne, sudah ada Dina, sudah ada Tian ya, Tian juga melayani ya, dan tim yang lain ya. Kami di dalam New Life itu tidak ada semacam seolah-olah kita ini seperti ada pemisah gitu ya. Mungkin kalau di gereja-gereja yang besar kita melihat bahwa untuk bertemu gembala kita itu harus dijadwal ya Bapak Ibu. Kita harus appointment, dan mungkin ketemunya bisa, kalau gereja yang semakin besar yang jemaatnya ribuan, mungkin kita dijadwal bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan ya. Tapi kita bersyukur bahwa anytime kita bisa bertemu, bisa ngobrol dengan Bapak Gembala kita, ya. Jadi keluarga New Life itu membutuhkan pelayanan kita. Kita sebagai satu keluarga, kalau Pak Susilo pernah sharingkan bahwa beliau mau bukan kalau 300 jemaat New Life itu 300-nya semuanya adalah pelayan Tuhan. Ya. Karena tim yang terlibat di dalam gereja itu hanya untuk membantu administrasi saja, karena harus diadministrasikan gereja itu. Tapi pelayan itu adalah kita semua, ya. Sebetulnya kita semua ini adalah pelayan. 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita semua adalah tubuh Kristus, dan kita masing-masing adalah
anggotanya. Dan yang kelima, kalau kita bisa melayani, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Ya. Karena kemurahan Tuhan, kita bisa melayani. Ya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Ya. Nggak usah nyanyi ya Bapak Ibu, nanti pada kabur nanti. Jadi oleh karena kemurahan Tuhan, kita bisa ada sampai hari ini. Ada beberapa, saya baca ya, ada literatur ya tentang bagaimana kemurahan Tuhan itu luar biasa ya buat setiap kita. Jadi kalau tubuh kita setiap 1 jam itu, setiap 1 jam sekali nih, kita ngobrol ini kan sekarang udah jam 5, udah 1 jam ya. Itu sel yang ada di dalam tubuh kita yang diganti ya, yang diganti dengan sistem itu ada 1 miliar. Ya, kita lagi ngobrol ini sudah sel-sel yang mati ya, itu diganti 1 miliar. Kemudian mata kita. Nah, mata kita itu bisa membedakan, bisa mendeteksi ya, sampai 500 warna. Dan bukan 500 warna merah, kuning, hijau ya, bukan. Tapi warna abu-abu. Ya. Jadi abu-abu muda, abu-abu tua, abu-abu ABG, abu-abu balita, dan seterusnya saya nggak tahu ya. Karena 500 warna abu-abu. Dan darah kita itu sudah melalui perjalanan sehari itu 96.000 kilometer. Jadi kalau dikalikan itu kita bolak-balik Amerika 3 kali ya Bapak Ibu. Kita terbang ke Amerika, balik lagi. Nah itu sama dengan perjalanan darah kita selama 1 hari. Jantung kita berdetak 100.000 kali sehari ya. Bahkan pada saat kita tidur. Nah, kemurahan Tuhan luar biasa. Dan kita itu betul-betul masterpiece-nya Tuhan. Ya. Ini yang satu yang saya juga, ya ini sebenarnya lucu ya. Tuhan kita itu lucu ya Bapak Ibu, nyiptainnya. Nah, bisa nggak dibayangkan? Kan kita rambut di tubuh kita itu kan di beberapa bagian tubuh ada ya. Ada rambut di kepala. Tapi satu-satunya bagian rambut kita yang tumbuhnya itu drastis ya, tumbuh terus, itu hanya di kepala. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau rambut hidung kita pertumbuhannya sama dengan rambut kepala kita. Ya. Kita ke tukang cukur untuk potong bulu hidung ya. Mungkin ada yang di keriting ya, ada yang di blow dan lain sebagainya, ada yang dicat ya. Nah, bagaimana Tuhan itu betul-betul detail ya Bapak Ibu. Menciptakan kita sebagai pribadi yang luar biasa. Ya ini intermezzo aja ya, supaya kita flashback kembali bagaimana kemurahan Tuhan itu betul-betul untuk setiap kita pribadi, lepas pribadi ya. Matius 6 ya 25 kan, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Karena bagaimana Tuhan itu bahasa ininya adore ya, mengagumi setiap inci bagian tubuh kita yang diciptakannya. Ya, bagaimana Tuhan menikmati workmanship ya, masterpiece-nya, karya ciptaannya. Tapi ya seringkali kita juga kan nggak puas dengan bagian-bagian tubuh kita. Ya. Seringkali kita nggak happy. Padahal Tuhan betul-betul menikmati. Ya. Itu karena kemurahan Tuhan saja. Ya, kita lihat di Roma 12 ayat 1. Oleh karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu
yang sejati. Kalau Tuhan sudah menciptakan tubuh kita begitu rupa, ya, dengan luar biasa, ya, darah kita menempuh perjalanan berpuluh-puluh ribu kilometer, 1 miliar sel kita yang mati diganti terus-menerus oleh Tuhan, dan lain sebagainya. Ya, bahkan ini yang lebih lucu lagi, tapi kita sering nggak mikir, ya. Coba kita bayangkan, ya. Kalau gigi yang di depan ini adalah gigi geraham, ya, bukan gigi seperti ini. Gimana kita mau ngunyah ayam misalnya, mau motong, ya. Memang sangat detail, ya, Tuhan meng-create kita. Begitu planningnya, ya, planning Tuhan itu betul-betul luar biasa. Makanya Tuhan bilang bahwa kita persembahkan tubuh kita, tubuh yang diciptakannya dengan begitu luar biasa itu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya. Nah, yang selanjutnya, yang ke-6, kita percaya bahwa Tuhan meletakkan hatinya di dalam hati kita. Ya, kalau kita boleh melayani, kalau kita boleh memiliki kerinduan, kita percaya bahwa itu Tuhan yang meletakkan di dalam hati kita. Roma 9 ayat 15-16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah, ayat ini juga berbicara kepada saya di mana seringkali kita kalau mau berbuat baik kepada seseorang, kita nggak ikhlas, ya. Kita nggak rela untuk berbuat baik kepada orang tersebut, ya. Tetapi entah kenapa ada dorongan di dalam diri kita untuk berbuat baik kepada orang itu. Dan ini kebenarannya, ya, bahwa hal itu tidak tergantung pada kehendak atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Allah ingin kita membantu orang itu. Itu karena kemurahan hati Allah. Karena kasih sayang Allah kepada orang itu, kepada pribadi itu, yang dinyatakan melalui kita. Nah, yang ke-7, melayani itu membuat hidup kita menjadi berarti. Kalau kita sudah memiliki apa yang kita impikan, ya, di dalam kehidupan kita, mungkin kita sudah jalan-jalan, mungkin kita sudah pernah ke luar negeri, ya, mungkin sudah punya paspor misalnya, atau yang lain-lain, ya. Tetapi kalau kita hidup untuk diri kita sendiri, maka ada satu masa di mana hidup kita akan mengalami kekosongan, mengalami kehampaan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kalau kita bisa melayani, ya, maka hidup kita akan mengalami hidup yang sejati, ya. Markus 8 ayat 35. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, if you try to keep your life yourself. Jadi kalau kita berusaha untuk hidup menurut diri kita sendiri, you will lose it. Kamu akan kehilangan hidup itu. But if you give up your life, tapi apabila kamu menyerahkan kehidupanmu, and for the sake of good news, ya. Jadi kalau kamu menyerahkan hidupmu dan demi kabar baik, you will find true life. Kamu akan menemukan hidup yang sejati, ya. Jadi dengan kita memberitakan kabar baik, dengan kita memberitakan firman Tuhan, maka kita akan mengalami true life, ya. Hidup yang sebenarnya. Inilah firman Tuhan berbicara, hidup yang sebenarnya, hidup yang sejati. 1 Korintus 15 ayat 58.
Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Terjemahan bahasa Inggrisnya, keep busy in your work in the Lord. Ya, sibuklah di dalam pekerjaan Tuhan. Since you know that nothing you do in the Lord's service is even without value. Jadi karena kita tahu bahwa apa yang pelayanan yang dilakukan di dalam Tuhan itu semuanya tidak ada yang tidak berarti. Ya, ini yang luar biasa. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu seolah-olah tidak berarti. Apalagi kalau kita mengharapkan pujian. Yang datang mungkin bukan pujian, tetapi malah kritikan ya Bapak Ibu misalnya. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa tidak ada apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, pelayanan, yang tidak memiliki arti. Jadi Tuhan yang akan nanti memberikan reward-nya Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati, sekecil apapun yang kita lakukan, itu semuanya berarti di mata Tuhan. Ya, semuanya bernilai. Dan tetaplah kita busy, ya. Tetaplah kita terus giat. Jangan goyah. Karena itu tidak ada yang sia-sia. Yang terakhir, kita semua percaya kebenarannya bahwa ada mahkota keabadian yang menanti. Kita percaya bahwa kita lihat ya di Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa, ayat yang bagian terakhir ya, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Kita percaya bahwa kita melayani Raja di atas segala raja. Dan karena kita melayani Raja di atas segala raja, kita mendapat kehormatan dari Bapa pencipta langit dan bumi. Kehormatan yang luar biasa. Dan Matius 2 ayat 23, salah ya. Yang baik sekali pekerjaanmu itu ayat berapa ya Pak? Matius 25. Matius 25 ya. Matius 25 ayat 23 ya. Ya, betul. Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, yang perkara kecil itu dikatakan sebagai few things. Ya. You have been faithful with a few things. Jadi kamu sudah setia dalam beberapa hal. Jadi seringkali kita menilai diri kita bahwa Tuhan akan memberikan hadiah atau memberkati kita setelah kita melakukan banyak hal yang hebat-hebat. Tapi di sini firman Tuhan berkata few things aja gitu loh. Gak usah banyak-banyak. Tetapi yang penting adalah faithful, setia gitu.
Kesetiaan itu yang penting. Dan selanjutnya, I will put you in charge of, bukan few things lagi, many things. Ya. Tuhan akan memberikan kita kepercayaan untuk many things. Many itu ya banyak gitu ya, nggak terhitung. Come and share your master happiness. Marilah dan ikutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya ingin tutup dengan satu renungan di mana kalau kita sering berpikir bahwa kalau kita beribadah misalnya ya, kita datang beribadah, kita ikut dalam persekutuan, mungkin kita seringkali berpikir apa yang bisa diberikan oleh gereja ini buat saya. Tetapi marilah pada sore hari ini kita sama-sama belajar dan bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya berikan untuk gereja Tuhan? Apa yang sudah saya berikan untuk ikut di dalam melayani Tuhan? Pertanyaan ini untuk kita masing-masing pribadi sebagai perenungan, ya, sebagai perenungan. Dan saya percaya bahwa perenungan ini juga akan membangkitkan ya semangat kita semua untuk kita boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Mulai dari pertanyaan itu, ya. Bukan apa yang sudah New Life atau gereja berikan buat setiap kita. Nah, satu kesaksian ya tentang apa yang sudah satu pribadi berikan. Ya. Dulu saya tidak mengenal tentang kasih karunia Tuhan. Dulu saya mengandalkan kekuatan saya, dan saya berpikir bahwa Tuhan mengasihi saya apabila saya melakukan banyak hal, ya, yang seringkali saya jatuh juga, gitu. Nah, tetapi ada satu waktu Tuhan mengenalkan kebenaran kasih karunia melalui Pak Gembala, melalui Pak Susilo. Nah, kalau saya harus menyampaikan ucapan terima kasih ya tentang satu hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Susilo yang sudah menjadi salurannya, ya, sudah menjadi saluran Tuhan untuk mengenalkan kebenaran kasih karunia kepada saya. Nah, mari kita sama-sama juga meneladani beliau, ya. Mari kita sama-sama, karena saya kasih karunia itu sudah mengubah hidup saya. Ya, mari kita sama-sama menjadi saluran untuk bisa mengubah hidup satu orang di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami Tuhan, di dalam sisa kehidupan kami di dunia ini Tuhan, untuk kami boleh melayani Tuhan, melayani Engkau, Raja di atas segala raja, melayani sesama, seperti Engkau melayani kami terlebih dahulu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terus berbicara untuk setiap kami. Apa yang boleh kami lakukan untuk gereja-Mu Tuhan. Apa yang boleh kami lakukan Tuhan untuk kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu senantiasa menguatkan setiap kami. Firman-Mu senantiasa menuntun kami. Dan kami secara khusus berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus berbicara kepada beliau Tuhan, tentang visi New Life Tuhan.
Dan pada saat-saat sekarang ini Tuhan, di mana masa Corona belum berakhir, biarlah kami tidak dibatasi oleh jarak Tuhan. Kami tidak menunggu, tapi kami boleh melakukan sesuatu. Kami boleh ikut ambil bagian di dalam program, rencana yang sudah beliau susun Tuhan. Dan kami percaya itu semua adalah visi dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati New Life Tuhan secara berlimpah-limpah. Kau terus jadikan New Life sebagai saluran berkat di saat-saat sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Bagus buat kebenaran yang luar biasa. Saudara, kita melayani karena anugerah Tuhan. Sebenarnya saya ingin ngomong banyak apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saudara menangkapnya. Cuma memang kalau lewat Zoom gini kan terbatas ya saudara. Kita akan melakukan banyak sekali peningkatan untuk kita terus berlari-lari dalam panggilan Tuhan. Jadi nanti kalau saudara, saya berharap saudara semua bisa aktif bersama-sama mengikuti informasi di grup, menghadiri pertemuan-pertemuan kita supaya saudara jangan sampai ketinggalan karena kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Kalau saudara tahu dari telur, kupu-kupu itu saudara dari telur jadi apa? Jadi ulat, dari ulat jadi kepompong, dari kepompong baru dia jadi kupu-kupu cantik. Nah, saudara, sebelum dia jadi kupu-kupu, dia harus jadi kepompong dulu. Ada masa proses. Bagaimana mungkin dia melalui masa-masa yang tidak enak, gitu ya, ulat ini ya. Baru dia akan jadi kupu-kupu. Nah, demikian pula dengan New Life, saudara. Jadi, kalau dulu sebelum New Life ada bersama Dampak Bagus, gitu ya, sama Kofunik, kami bersama-sama. Saya membayangkan 5 tahun lagi apa yang akan terjadi ya. 10 tahun lagi apa yang akan terjadi ya. Tuhan taruh dalam hati waktu itu. Kami belum melihat apa-apa, belum melihat orang yang banyak gitu ya. Belum melihat pelayanan New Life berjalan, berkembang seperti saat ini waktu itu. Tapi apa yang Tuhan taruh, kita mulai melangkah hari demi hari, tahun demi tahun. Saudara sadar atau tidak, 27 September nanti, kita sudah 10 tahun dari ibadah perdana kita, dari persekutuan perdana. Dan saya ingat waktu itu masih ada Anto, Mariani, gitu ya. Kita bersama-sama, waktu itu di New Life bersama-sama, ada Marta, gitu ya. Jadi kita bersama-sama, ada Anne, waktu itu Tian masih dalam perut, Tian. Ya. Sudah 10 tahun, sudah tidak terasa. Dan setelah 10 tahun ini saya merenung dan Tuhan bukakan kebenaran yang memang menurut saya, yang saya yakini penuh, ini sangat luar biasa dan akan memberikan dampak yang besar. Bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita layani, bukan hanya sampai sana, bagi sinode kita, bagi Batam, bagi Indonesia, dan dampak yang paling besarnya lagi adalah yang kita persiapkan ini adalah bagi generasi-generasi di bawah kita, bagi anak cucu kita, sudah. Jadi pelayanan New Life nanti, ketika saya dipanggil Tuhan, Pak Bagus panggil Tuhan, Kofunik panggil Tuhan, kita semua dipanggil Tuhan, ini akan terus berlanjut, saudara. Makanya kita ini dipercaya Tuhan untuk bersama-sama membangun satu fondasi yang dasar. Bersama-sama, saudara. Kalau saya melihat visi yang Tuhan taruh, jujur saya benar-benar tidak sanggup. Saya butuh kita bekerja sama. Tuhan sudah berikan saudara bersama-sama dalam keluarga New Life. Jangan ada seorang pun yang pasif, saudara. Mari kita belajar bersama-sama memberi diri. Dan yang lebih besar lagi, saudara tahu apa yang sedang kita lakukan? Dampak dari yang kita persiapkan dan yang akan kita lakukan bersama-sama, ini dampaknya pada kehidupan yang kekal. Bukan sekedar cuma hidup enak di dunia ini. Memang kita nanti ada New Life Training Center. Bagaimana kita mengelola ekonomi kita, bagaimana kita menjadi entrepreneur dan sebagainya. Itu untuk di dunia ini oke. Tapi ingat, New Life ini pelayanannya, konsentrasinya bukan supaya hidup saudara dan saya menjadi nyaman saja di dunia ini, tapi untuk memuliakan Tuhan dan dampaknya itu sangat kekal, saudara. Waktu saya menyadari ini, waktu Budita khotbah minggu lalu, saudara, saya terus Roh Kudus bicara banyak. Dan saat ini misalkan tadi Pak Bagus waktu khotbah, dalam hati saya begini, kalau dulu kita mencari pelayan Tuhan buat di gereja, saudara,
Sekarang kita enggak. Kita membentuk plan Tuhan untuk ada pelayan Tuhan di rumah tangga masing-masing. Saudara bisa nangkap bedanya? Jadi setiap keluarga New Life, saudara mau atau tidak mau, melayani itu adalah identitas kita. Kita adalah hamba Allah yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Nah, dari pihak gereja, gereja akan membantu saudara, memperlengkapi saudara dengan dasar-dasar kebenaran firman. Lewat apa? Son. Bagaimana cara saudara melayani keluarga saudara dipelengkapi melalui NLC dan FC, saudara. Nah, setelah saudara mengerti dasar, melayani melalui NLC, FC, saudara melayani keluarga saudara dengan baik. Setelah keluarga kita menjadi bapa rohani bagi keluarga kita melayani keluarga kita, di rumah tangga kita ada hamba Tuhan yang melayani, setiap saudara adalah hamba Tuhan. Saya ulang, setiap saudara hamba Tuhan. Saudara yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya adalah hamba Tuhan, artinya orang-orang yang melayani Tuhan. Saudara, pergeseran paradigma ini harus terjadi dalam hidup kita. Bahwa pelayanan bukan sekedar bicara gereja, organisasi, kegiatan, event, no. Tapi hidup kita pribadi, kita ini adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Makanya kalau saudara perhatikan kebenaran yang Tuhan bukakan akhir-akhir ini dahsyat. Bagaimana melayani Tuhan? Melayani diri sendiri. Artinya apa? Memberi diri dilayani oleh Tuhan. Baru kita melayani keluarga kita, orang-orang yang ada di samping kita, saudara. Dan ketika kita melayani keluarga kita, saudara melayani sebagai seorang hamba Tuhan. Orang yang perkataannya dapat dipercaya, berintegritas, buat anak-anak kita, buat keluarga kita. Sehingga orang melihat kita melihat Kristus, anak kita melihat Kristus, dan anak kita akan bertumbuh dengan nilai-nilai kekayaan rohani yang luar biasa. Karena saudara sudah dipelengkapi dengan Son nanti, Son Foundation 1 sampai yang kelima, sekarang kita lagi nulis buku Son Foundation yang kedua, dan saudara dipelengkapi dengan Christ Center Counseling nanti, saudara kita ada New Life Counseling Center nanti, sehingga saudara benar-benar mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Saudara dipelengkapi dengan New Life Training Center nantinya, saudara dipelengkapi dengan kemampuan bagaimana mengelola keuangan saudara, bekerja dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah, maka saudara bisa melayani keluarga saudara dengan baik. Nah, setelah keluarga kita layani dengan baik, saya mengajak saudara, semuanya sudah berjalan dengan baik, yuk masuk ke dalam pelayanan kita bersama, memikirkan yang lebih besar lagi. Saudara mengerti maksud saya? Nah, memikirkan yang lebih besar lagi bagaimana kita membantu bersama-sama, mengencourage keluarga-keluarga yang lain. Jadi inti pelayanan New Life bukan di ibadah minggu. Inti pelayanan New Life ada di rumah tangga kita. Ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika saya memberi diri dilayani Tuhan, saya sedang melayani Tuhan. Ketika saya melayani rumah tangga saya sedang melayani Tuhan. Ketika saya berada di kantor, hidup dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam bekerja, saya sedang melayani Tuhan, saya memberitakan Injil di sana. Di sana letak pelayanan New Life yang utama. Jadi mari kita seragamkan dulu, kita pahami dulu, inti pelayanan New Life itu ada di NLC dan FC. Setelah FC, NLC kita berjalan dan baik, baru kita mulai masuk bersama-sama, memikirkan yang lebih besar lagi. Nah, nanti saudara akan saya jelaskan lebih detail. Mungkin saudara mengalami kebingungan atau, wah, New Life ini banyak kali yang mau dilakukan. Memang betul, karena kita sudah besar, saudara. Kita ini keluarga New Life, kalau yang dewasanya aja ada 80-an, saudara. 80 orang. Kalau dulu awal-awal mulai, 3 keluarga. Keluarga saya, Pak Bagus, sama Kofunik. Awal-awal gitu kan ya. Tapi sekarang sudah besar, sudah. Dan ketika kita dipercaya lebih besar, kita harus memikirkan pekerjaan yang lebih besar. Dan dampak ini luar biasa, saudara. Saya sangat percaya bahwa pelayanan akhir zaman yang Tuhan mau, yang untuk menjawab ayat terakhir, kitab terakhir, ayat terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir dari Perjanjian Lama di kitab Maliaki, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik pada anak-anak, hati anak-anak berbalik pada bapak-bapak. Jawabannya adalah di family church. Tapi kalau saudara tidak memberi diri untuk diperlengkapin, nah ini dia yang saya
cukup berat, saudara. Sedih. Kita akan memikirkan bagaimana caranya untuk saudara bisa dipelengkapi, makanya kita ada buku, ada modul, ada video. Saudara akan dimentor, dibapain nanti lewat NLC dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara kalau kita ketemu. Jadi untuk sementara ini, saudara, setiap hari Rabu, kita akan lebih banyak koordinasi. Ya, kita bicara pelayanan. Saudara, saya benar-benar mengharapkan kehadiran saudara untuk bersama-sama terlibat dalam pelayanan ini. Bukan supaya New Life hebat, bukan. Kita melayani itu anugerah. Sebagai seorang gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan saudara. Kalau saudara tahu kerinduan hati saya cuma satu. Saya rindu melihat semua kita hidup dalam kebenaran dan hidup dalam panggilan Tuhan. Kalau itu sudah terjadi, saudara mengenal Tuhan dengan benar, hidup dalam panggilan Tuhan, tugas saya selesai. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan visi yang daripada Tuhan bagi kemuliaan Tuhan, ini sesuatu yang besar sedang terjadi, saudara. Apa yang kita dulu awal ngomong, sesuatu yang besar sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi. Itu kembali Tuhan bangkitkan. Sudah terjadi. Karya Yesus itu sudah terjadi, dimulai dari karya Yesus di atas kayu salib buat hidup saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Itu start awalnya hidup kita ini. Waktu itu terjadi dalam hidup kita. Kita mulai memberi diri, mengalami kasih karunia Tuhan, menyadari kasih Tuhan. Hidup sudah nggak egois, nggak hidup bukan buat untuk diri sendiri lagi. Kita ini hidup murnikan anugerah Tuhan. Dan waktu semakin singkat, saudara. Waktu semakin singkat, segala sesuatu bisa terjadi saat ini. Mari, saya rindu mengajak kita bersama-sama. Nanti kalau misalkan New Life mengadakan pemutihan dalam arti mendaftarkan lagi siapa yang saudara benar-benar rindu melayani Tuhan, saudara bisa mendaftarkan diri, saudara masukkan nama saudara, dan kita akan jelaskan kalau mau melayani Tuhan, nanti akan ada empowering. Ada pendampingan terlebih dahulu. Setelah pendampingan, saudara mengerti dasar iman Kristen, Sun Foundation 1, bergabung dengan NLC atau FC, saudara punya fondasi dasar untuk saudara digembalakan dan baik, saudara, sehingga saudara tetap kuat dalam pelayanan, karena dalam pelayanan kadang terjadi perbedaan pendapat, gesekan, dan sebagainya, saudara. Lalu dari sana, saudara sudah di mentoring, baru saudara akan diarahkan, seperti yang tadi Pak Bagus bilang, saudara yang bingung aku mau pelayanan di mana, kita ada tools untuk tes. Tes karunia 5 jawatan, karunia motivasi, tes kepribadian, tes gambar diri, dan sebagainya. Nah, itu nanti akan membantu kita bersama-sama untuk menempatkan kita sesuai dengan karunia masing-masing. Seperti tadi pagi Kofunik sampaikan bahwa berpikirlah sesuai dengan karunia kita. Saudara jangan berpikir seperti orang lain. Maksudnya begini, kalau kita bicara anggota tubuh, kalau saudara berfungsi sebagai hidung, yang saudara pikirkan bagaimana hidung ini bisa bernafas. Gak usah pikirkan bagaimana supaya mata bisa melihat, karena itu bukan fungsi saudara. Kalau saudara berfungsi sebagai telinga, yang saudara perlu pikirkan bagaimana telinga ini bisa mendengar dengan baik dan jelas. Jangan berpikir bagaimana cara bernafas. Nah, maksudnya bagaimana sih? Nah, saya semakin menyadarin. Dulu saya pinginnya begini. Anak-anak rohani saya harus jauh lebih hebat daripada saya. Seluruh karunia saya harus ada pada mereka dan jauh lebih hebat daripada saya. Itu kerinduan hati memang. Tapi setelah saya pelajari kebenaran firman, ternyata firman gak mengajarkan begitu. Firman mengajarkan kita sebagai tubuh Kristus. Oh, makanya saya sekarang mengerti. Kenapa orang ini berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai mata, ada yang berfungsi sebagai mulut. Justru kemaksimalan pelayanan ketika kita menyadari karunia kita dan berfungsi dengan karunia kita. Bukan semuanya menjadi seperti saya. Dan akhir-akhir itu yang bukakan. Bahwa kalau saya pribadi, saya menyadari penuh bahwa Tuhan memberikan saya di New Life ini, memanggil saya di New Life ini, untuk memberikan pimpinan, memberikan arahan, itu fungsi saya. Kalau organ tubuh misalkan otak, misalkan. Nah, saya dapat rema dari Tuhan, saya ketika merenungkan firman Tuhan, terus bukakan kebenaran yang luar biasa,
Lalu saya arahkan saudara, begini. Misalkan, otak, kepala, saya anggap saja saya kepala. Lalu saya berkata kepada tangan, angkat tangan. Nah, kalau tangan itu berfungsi mengangkat tangan, saya bilang, tangan ambil HP. Dia ngambil HP, semuanya berfungsi, itu enak, saudara. Tapi kalau ketika saya arahkan, yuk ambil HP, nggak mau ngambil. Nggak bisa gerak. Yuk, ini telingaku gatal, coba digarukin. Nggak gerak. Itu namanya orang yang sedang sakit stroke, saudara. Tapi mari kita bersama-sama keluarga New Life, saya betul-betul merasakan dan saya percaya kasih karunia Tuhan atas keluarga New Life ini berlimpah-limpah. Apapun peranan saudara, fungsi saudara sangat penting dalam bagian dari tubuh Kristus. Saudara, kaki saya ada luka. Kalau kaki saya luka, mata saya langsung lihat kepada luka itu. Tangan saya langsung ngambil Hansaplast. Kemudian organ-organ tubuh lain fokus pada luka. Mari kita bersama-sama, kita ini semua sudah sempurna dalam Kristus. Marilah kita berpikir dengan sempurna. Jangan kita mintanya dilayani terus, nunggu 10 tahun sudah. Sudah lebih dari cukup kebenaran yang diberitakan kepada keluarga New Life untuk menjadi dewasa. Kita akan melalui proses dari kepompong dan akan menjadi kupu-kupu, saudara. Biarlah bintang Tuhan itu bercahaya saat ini. Saudara adalah bintang-bintangnya Tuhan, saudara. Jadi ada banyak pelayanan yang bukan banyak, kita akan batasin dulu karena target kita adalah melahirkan bapak-bapak rohani di rumah tangga. Melahirkan bapak-bapak rohani di rumah tangga atau melahirkan pelayan-pelayan Tuhan di rumah tangga dengan cara bagaimana memperlengkapi dulu. Jadi itu pelayanan utama saudara nantinya. Nah, setelah rumah tangga baik, baru saudara bergabung bersama-sama. Nanti dengan tim yang lebih besar lagi. Bukan hanya IC team. Kita buka semua. Saudara yang sudah mengerti visi Tuhan, saudara yang punya hati taat dan sudah melaksanakan apa yang diarahkan, misalkan saya berkata, tangan, angkat, tangan, ngangkat tangan gitu ya. Saudara bisa bergabung bersama-sama dalam tim yang lebih besar, kita sedang mempersiapkan sesuatu yang besar. Jadi kami sudah rapat yang lalu, saudara, rasanya wah luar biasa saat-saat ini, saudara, hati saya selalu berkobar-kobar. Saya berpikir, aduh waktu kok rasanya harus kejar lebih cepat lagi kita bersama-sama. Dan saya percaya masa-masa seperti ini Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kita, amin. Jadi saya rindu kalau saudara menyadari, seperti yang tadi Pak Bagus katakan dari awal, kalau kita punya 100 jemaat, itu artinya 100 pelayan Tuhan, bukan 100 pengikut. Tidak ada pengikut di New Life. Semua saudara adalah anak Tuhan. Semua saudara adalah hamba Tuhan yang memberikan dampak yang luar biasa bersama-sama. Itu yang kita harus sadarin. Saudara katakan pada diri saudara, saya adalah hamba Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Jadi saudara menyadari saudara adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan cara yang benar. Jadi gereja bukan sekedar organisasi, bukan sekedar gedung, bukan sekedar event. Kalau cuma sekedar itu semua, maka dengan pandemik saja sudah runtuh semua. Tapi kalau gereja, saudara menyadari, gereja adalah dirimu dan diri saya. Bait Roh Kudus itu diri kita. Saudara, diri kita. Keluarga kita adalah gereja kita, tempat kita melayani memberitakan Injil. Orang-orang sekitar kita ada tempat kita melayani. Mau gereja ditutup, mau masa perang, mau masa penganiayaan, kita tetap terkonek dan kita bisa tetap kuat. Kita sedang berlomba-lomba dengan waktu, saudara. Dan saya rindu lewat New Life ini, saudara, kita bersama-sama. Setelah kita bersama-sama nanti, dan seluruh keluarga New Life terlibat bersama-sama dalam pekerjaan besar dan sudah mulai menguasai, baru saya akan naik ke kota Batam. Kita akan menjadi berbicara buat gereja-gereja di kota Batam. Tapi kalau sekarang belum siap. Saya akan coba masuk di sinode dulu karena saya sudah dipercaya Tuhan di bidang pendidikan sinode. Kita akan buat seminar, kita akan impartasikan apa yang Tuhan berikan atas kita dan kita bersama-sama bergerak bersama-sama. Sesuatu yang besar sedang terjadi, saudara. Dan yang lebih penting lagi adalah mari kita tinggalkan warisan rohani buat anak cucu kita. Itu penting sekali, saudara. Kebanyakan gereja pelayanannya putus generasi.
putus generasi ketika hamba Tuhannya dipanggil, selesai, nggak ada sesuatu yang baru lagi, nggak ada kegerakan. Tapi saya rindu Tuhan benar-benar bukakan. Mari kita tinggalkan warisan buat anak-anak rohani kita. Bersama-sama kita menjadi teladan. Anak-anak kita melihat, oh gereja tuh sebenarnya begini loh. Keluargaku adalah gerejaku. Lalu ketika kita bicara gereja organisasi, GPIA New Life, oh ini adalah City Church. Kita bagian dari tubuh Kristus yang besar lagi buat kota ini. Nah, kalau itu mengerti dan keluarga kita mengerti arti pelayanan yang sesungguhnya, itu warisan yang sangat berharga. Makanya saya mengajak sekali lagi, yuk bersama-sama kita melayani Tuhan. Waktu kita ibadah begini, konsentrasi, fokus, ikutin terus perkembangan, saudara. Ikutin terus perkembangan, jangan sampai ketinggalan karena kita akan banyak perubahan. Saudara yang sudah melayani di New Life saat ini, nanti minta tolong saudara terus ngikuti perkembangan. Kalau misalkan saudara kita aba-aba, oke, kita pendaftaran ulang seluruh pelayanan New Life karena kita mau merapikan. Tolong saudara mendaftar segera. Nanti kalau misalkan ada ibadah pagi, misalkan, siapa yang siap hadir ibadah pagi, tolong kita segera aktif mendaftar gitu ya. Jangan nungguan, lihat yang lain, lihat ini itu, lalu lihat nanti gini, oh nanti kalau aku daftar yang lain nggak dapat, sudahlah, nggak usah sok-sokan begitu kita. Kalau kita memang mau ibadah, sudah langsung aja daftar ibadah. Saya mau pelayanan, saya pelayanan. Kita nggak usah lagi, oh nanti biar yang lain, kelihatannya rendah hati, padahal sebenarnya sombong gitu kan. Saudara, mari kita bersama-sama aktif. Kalau kita rendah hati, kita menjadi teladan. Belajar menjadi teladan. Bersama-sama, amin. Jadi bukan berarti ketika New Life nanti orang duduk di depan tuh orang yang sombong, enggak. Kita jadi teladan lah bersama-sama. Mulai dari diri kita, amin. Mulai dari diri kita. Mari kita masuk perjamuan kudus dulu. Saya sungguh bersyukur buat hari ini, saudara. Saya berharap kalau saudara ada waktu, saya akan selalu berusaha untuk ngatur waktu bersama dan saudara. Kita boleh ngopi-ngopi, boleh minum, boleh main ke New Life. Kalau saudara kurang jelas, saudara boleh tanya, apa sih yang Tuhan sedang taruh? Saya akan jelaskan kepada saudara pakai gambar lebih detail lagi, saya akan jelaskan semuanya. Bahwa Tuhan telah memilih saudara dan saya mau memakai New Life untuk pekerjaan Tuhan yang sangat besar itu. Kita bersama-sama. Mari, waktu Tuhan pilih kita, kita rendahkan hati. Kalau kita masih keras dengan cara kita, masih mempertahankan nyawa kita nggak bisa. Tapi kita rendahkan hati, ya Tuhan, aku mau. Tolong pimpin setiap langkah. Setiap langkah. Saya berdoa setiap langkah kita, Tuhan tolong kita. Sehingga kemuliaan Tuhan itu nyata melalui setiap kita. Setiap keluarga New Life mengalami Kristus hidup dalam panggilan Tuhan. Bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri. Dan kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita. Kita menceritakan perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Saya tahu visinya terlalu besar secara manusia. Tapi dari awal New Life berdiri, saya secara manusia selalu berkata nggak mampu, nggak bisa. Tapi saya sudah melihat pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat atas New Life. Kalau New Life hingga hari ini, sudah 27 September nanti sudah 10 tahun kita dari ibadah perdana kita. Bisa berjalan, itu benar-benar 100% hanya karena pertolongan kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus. Kau terus bicara dalam setiap hati kami, Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat
bagiku. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Mari kita siapkan hati kita. Saudara yang bisa menghidupkan video, saudara boleh menghidupkan video untuk kita menghormati bersama-sama tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita bersama-sama. Hadiah terbesar, terindah, termegah yang pernah kita terima sampai selama-lamanya adalah pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hidup-Mu yang Kau berikan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Kau menanggung semua akibat dosa kami. Kau yang tidak mengenal dosa harus mati di atas kayu salib bagi setiap kami. Dan Kau berikan hidup-Mu bagi setiap kami. Kami tidak akan pernah melupakannya. Kami mau selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilur-Nya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Inilah darah perjanjian baru, darah pendamaian yang dicurahkan bagi saudara dan saya. Darah pengampunan dosa, yaitu darah Yesus Kristus.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Lihatlah betapa baiknya Dia pada kita. Betapa Dia mencintai saudara dan saya. Kasih yang tak pernah habis. Bahkan kadang kegagalan kita, kelemahan kita, ketidaksetiaan kita tidak pernah menghentikan cintanya pada saudara dan saya. Mungkin kita pernah berjanji, aku mau melayani Tuhan. Tapi kita dengan 1001 alasan berkata, tapi gimana ini? Aku harus ngurus ini, ngurus ini, ngurus ini. Hari ini berhentilah berbantah-bantahan dengan Tuhan. Berikan dirimu melayani. Berikan dirimu diperlengkapi. Belajar terus kebenaran firman Tuhan. Layani dirimu dengan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Mulai mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, melayani keluarga. Dengan segala keterbatasan kita, Roh Kudus akan menolong, memampukan kita. Saat kita bersama-sama, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang bekerja dalam hidup kita. Jangan berjalan menurut pemikiran kita lagi dan berkata, aku gak bisa apa-apa. Betul, kita gak bisa apa-apa. Tapi roh yang ada dalam saudara dan saya jauh lebih besar. Ada hikmat Tuhan. Ada pengurapan Tuhan. Ada hati Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Itulah dasar kita untuk melayaninya. Bukan kepintaran kehebatan kita. Asal kita mau memberi semuanya. Selalu ingat kebaikan Tuhan. Maka saya percaya Dia bekerja dengan caranya yang ajaib bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, makasih buat semuanya. Roh Kudus, terus saat-saat ini Ku berdoa Engkau berbicara terus dalam hati kami. Dalam segala kelemahan, keterbatasan, ketidakmengertian kami, Roh Kudus tolong kami. Untuk kami boleh hidup dalam panggilan Tuhan. Memuliakan Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Bagus Tuhan, anak-Mu yang Kau kasihi. Yang dari awal Kau panggil, Kau berikan hati-Mu, Kau bentuk Tuhan. Terima kasih buat karunia dan talenta yang Kau berikan Pak Bagus. Dengan cara-Mu yang ajaib. Ya boleh melayani, ya boleh bekerja. Makasih buat pertumbuhan iman yang Kau berikan pada Pak Bagus Tuhan. Makasih buat pengenalan yang Kau berikan atas Pak Bagus Tuhan. Makasih buat kasih-Mu yang terus berlimpah dalam kehidupan Pak Bagus, Budita, anak-anak mereka, Arthur, Tasya, Adrian Tuhan. Makasih buat berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani yang Kau limpahkan atas Pak Bagus. Makasih Tuhan, Kau terus memakai Pak Bagus bagi kemuliaan nama-Mu. Keluarga ini menjadi keluarga teladan yang membawa banyak keluarga lain mengalami Kristus. Menyadarkan keluarga lain untuk melayani Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang ia perbuat, Engkau membuatnya menjadi berhasil. Makasih Tuhan, hati-Mu ada dalam hati Pak Bagus. Makasih Bapa, buat hati anak yang Kau berikan pada Pak Bagus Tuhan. Makasih buat kerendahan hati yang Kau berikan. Makasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, saudara, untuk pengumuman, kita hari Rabu nanti, saudara yang rindu melayani bersama-sama, saudara yang bingung mungkin mau melayani apa, kita akan terus koordinasi beberapa saat ini di hari Rabu, saudara. Karena ada perubahan demi perubahan yang akan terus terjadi, sehingga nanti setelah penempatan terjadi,
baru kita akan lebih enak untuk koordinasi satu sama yang lain. Kemudian ibadah kita hari Minggu nanti, kita ada ibadah jam 8 pagi di New Life. Hari Minggu. Jadi saudara yang bisa hadir, karena tempat kita ini terbatas, saudara, sekali lagi jangan saudara berpikir, oh karena tempat terbatas, aku nggak usah hadir lah, biar yang lain hadir. Nggak usah, jangan begitulah. Kita bersama-sama saudara rindu hadir, langsung saja segera daftar nama saudara. Kalau dia lebih dari 35 orang, kita akan buat jadi 2 kali ibadah. 2 kali ibadah itu jam 8 sampai setengah 10, lalu jam 10 sampai setengah 12, gitu ya. Jadi kita akan buat 2 kali ibadah. Dan malam kita tetap ada, bukan malam, sore. Jam 5 sore tapi bukan jam 4. Sorenya kita jam 4 karena perkiraan saya, jam 5, sore jam 5 sore, kita Zoom-nya. Jadi yang pagi itu jam 8 sampai setengah 10 sampai jam 12. Kalau itu yang mau hadir ibadah lebih dari 35 orang. Nah, makanya saudara perlu peran aktif saudara untuk mendaftar segera, jangan tunggu-tunggu. Dan nanti waktu saudara mendaftar, anak saudara semua didaftarkan juga, karena kita nggak ada sekolah minggu. Kemudian nanti kita akan set yang suami istri kursinya kita dempetkan. Yang satu rumah kita dempetkan. Jadi yang satu rumah saja yang duduk di kursi yang berdempet. Tapi kalau yang nggak satu rumah, tolong duduknya di kursi yang sendiri ya, biar ada jarak gitu ya. Sudah, kita coba ngikutin regulasi yang ada. Karena kalau satu rumah kan dikasih jarak kan makan tempat lagi, karena tempat kita terbatas, kita akan coba atur supaya lebih bagus. Dan saudara waktu datang nanti cuci tangan, kemudian kalau mau salaman, habis salaman hand sanitizer, nggak salaman juga nggak apa-apa gitu, saudara, tidak ada yang tersinggung. Habis salaman saudara hand sanitizer juga tidak ada yang tersinggung. Di sana kita bersama-sama melayani Tuhan ya, memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan pakai masker saudara, pakai masker lebih baik. Jadi saran saya tetap walaupun kita nanti masuk green zone, untuk sementara kita pakai masker saja, itu lebih baik bagi setiap kita. Jadi tolong kita saling menjaga satu sama lain. Kemudian kalau misalkan saudara memang ada ngerasa kondisi nggak fit, saran saya ikut ibadah online saja. Yang jam 5 sore ya. Kalau ada demam, ada nggak fit, ibadahnya jam 5 sore online, oke? Kalau plan Tuhan ada yang nggak fit, segera info, biar kita atur, sudah. Jadi kita akan banyak melakukan peningkatan kualitas dan persiapan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sudah, doakan supaya Roh Kudus terus bicara semakin kuat. Saya akhir-akhir ini terus Tuhan bicara luar biasa sekali. Jadi kita bersama-sama bergandeng tangan untuk melayani Tuhan. Dan mungkin karena ibadah online gini, biasanya kebanyakan sebagian kita lupa akan persembahan. Makanya hari ini saya ingatkan saja, saudara mau memberikan persembahan, itu ada di grup New Life. Walaupun kita ibadah online, saudara memberikan persepuluhan misi persembahan atau yang lain-lain, saudara bisa WA ke Bugem ya. Kenapa? Supaya bisa dialokasikan sesuai. Saudara misalkan untuk misi, kita akan alokasikan untuk misi, persembahan untuk persembahan, untuk persepuluhan kita persepuluhan. Untuk yang lain-lain, misalkan saudara ingin memberkati salah seorang, misalkan mau memberkati Anne Kofunik yang full time, boleh, saudara tinggal cantumkan namanya, nanti akan diarahkan langsung, gitu ya. Maksudnya ini buat siapa, gitu juga boleh. Boleh juga masukkan di kotak persembahan di gereja. Jadi bermacam cara lah, saudara. Yang penting hatinya, bukan masalah caranya, gitu ya. Jadi saudara bebas, kita sama-sama melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam berbagai macam cara. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, nanti kita fellowship. Kalau saudara ada bingung atau ada informasi apa, saudara boleh kontak. Dan ingat, sekecil apapun peranan saudara atau sebesar apapun, kita sama-sama yang penting melayani Tuhan. Nah mungkin selama ini, saya tambah dikit, mungkin selama ini orang identik pelayanan itu selalu khotbah, WL, singers. Sekarang enggak, saudara. Maksudnya begini, saudara punya keterampilan sesuatu yang bisa diajarkan. Kita sekarang sudah ada New Life Training Center nanti. Misalkan, contoh, Aling misalkan. Aling kan jago online tuh. Nah, bisa men-training gimana supaya online. Misalkan ada keluarga New Life yang pengen jualan online, cuman nggak ngerti bagaimana cara mendaftar di Shopee Pay, misalkan. Atau gimana. Alek, ternak cupang, misalkan. Nah, itu bisa berbagi, saudara. Jadi, ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Jadi, bidang-bidang yang sudah kita bentuk, ini memenuhi
untuk kehidupan kita sehari-hari juga. Nah, kita juga bisa lahirkan proyek-proyek yang lain nantinya. Tentunya itu nanti kita bahas secara detail pas pertemuan-pertemuan. Makanya saudara bisa hadir, yuk kita pertemuan bersama-sama. Nanti kalau kita ada pendaftaran ulang Plan Tuhan New Life, jadi kita akan data benar-benar, oh sekarang nih Plan Tuhan ada 30. Ya udah 30 itu, sudah. Kalau selama ini kan bebas, kita masih ngajak-ngajak siapa yang mau melayani. Sekarang kita mulai tertibkan, saudara. Karena nanti kita ada karakteristik dari Plan Tuhan New Life gitu ya. Saya berharap kita bersama-sama walaupun sudah lama kita melayani, kita bisa mengikutin. Karena ini kita bicara persiapan ke depan. Sehingga kalau ada Plan Tuhan berikutnya yang ikut, baru sudah ngikutin atmosfernya kita. Jadi kita menjadi teladan bersama-sama. Amin. Amin. Oke, mari kita deklarasikan iman kita bersama. Aku percaya kasih Kristus berlimpah-limpah dalam hidupku. Aku percaya aku hidup karena kasih karunia Tuhan. Dan aku percaya kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupku untuk melayaninya akan kupergunakan dengan maksimal. Aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, berlimpah-limpah dalam hidupku. Dan aku percaya Ia menyertai aku dan melindungi aku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi. Bersama-sama kita berkata, Amin.